Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, oleh kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah memimpin kita dengan Roh Kudus, kita boleh berjumpa kembali dalam kajian firman Tuhan dengan tema Sapaan Firman Gembala. Kita persiapkan hati kita untuk waktu yang singkat ini, untuk menangkap pesan Tuhan di dalam mendampingi setiap perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Oleh anugerah, kasih, kemurahan, kebaikan yang datang dari Allah Bapa di surga melalui Kristus yang telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna dan pimpinan Tuhan dalam Allah Roh Kudus. Kembali kami datang boleh menghampiri-Mu untuk mempersiapkan hati, membuka hati untuk dibentuk oleh firman-Mu yang hidup. Berkenan Tuhan berbicara kepada kami, hamba-Mu yang tidak sempurna, penuh dengan berbagai kekurangan dan kelemahan, tapi firman-Mu yang hidup akan menyempurnakan setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh terus melangkah tanpa ragu untuk mengikut Tuhan di dalam Kristus Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita telah membahas beberapa poin berkaitan firman dengan Tritunggal atau Trinitas. Kemudian juga firman dalam kaitannya dengan iman. Jadi kita membangun iman di atas dasar firman. Bukan di atas dasar mujizat. Percaya Yesus pasti ada mujizat. Tapi jangan karena mujizat tapi kita tidak fokus pada kebenaran, yaitu firman. Dan kita sudah bahas firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi percaya Yesus pun kalau tidak berpegang pada firman, sepertinya juga bolehlah dikatakan setengah benar. Tapi setengah benar itu adalah salah. Setengah benar itu adalah salah. Saya teringat kepada seorang tokoh pendidikan Indonesia yang mengatakan, biasakanlah yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Itu seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau saya tidak salah menyebut. Jadi biasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Jadi firman juga dalam kaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, hari ini kita masih ada dalam teks Alkitab pada buku Kisah Para Rasul. Jadi kita mau melihat ayat berikutnya, ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, ada dua kata kunci di sini yang harus kita perhatikan. Sampai pada hari ia terangkat. Terangkat naik. Nah, biasanya kita
memaknai ini sebagai kenaikan Kristus ke surga. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita mengidentikan surga itu di atas, ya kalau kita lihat globe itu ya, bola bumi, ya ada ya negara yang di atas Indonesia itu. Nah, jadi pemahaman saya saat ini, ya, bicara surga itu bukan bicara tempat semata. Ya, walaupun memang Yesus mengatakan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Ya. Tapi kita yang masih ada di bumi, kita belum bisa memaknai surga itu sebagai tempat. Ya, memang itu satu tempat menjadi tujuan kita. Tapi kita harus memaknai surga itu pada saat ini ya, sebagai satu suasana yang kita bangun. Nah, kalau andai kata ada orang yang nanya sama kita, apalagi kita selalu berkata, wah percaya Yesus nanti mati masuk surga. Betul, nggak salah. Nah, tapi coba kalau kita kemudian dibalik, ya ditanya surga di mana? Oh, banyak orang akan langsung menjawab, surga ada di telapak kaki ibu. Nah, itu beda pemaknaannya, ya. Nah, tapi dalam waktu yang singkat saya mau katakan, ya, kalau bicara surga itu, ya, di mana ada Yesus, ya disitulah surga. Yesus ada di hatiku, maka surga ada di hatiku. Yesus ada di dalam rumah tangga kita, maka surga ada. Nah, jadi saya ingat ya, satu lagu Pentakosta lama ya, dan memang ya karena perjalanan waktu ya sudah hampir jarang lah ya, dan bahkan tidak pernah ya, anak-anak milenial sekarang mungkin tidak tahu bahkan sama sekali ya. Tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak mungkin masih ada yang ingat ya. Nah, ada lagu ya, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Ya. Jadi bagaimana ya, dalam kaitan kenaikan atau terangkatnya Yesus ke surga, itu justru menghadirkan surga. Jadi kerajaan Allah itu, Yesus berkata, ya, sejak dia ada di bumi, itu kerajaan Allah sudah. Ya. Nah, jadi kenaikan Kristus atau terangkatnya Yesus, ya, dia tidak memutus hubungan, tapi merubah cara hadir Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Ya. Jadi Yesus, nanti ayat berikutnya ya, supaya tidak terlalu melebar. Yesus naik, ya, Yesus terangkat. Ya. Nah, justru dia menghadirkan pribadi yang lain. Ya, jadi kalau Yesus sebagai fisik pada waktu itu, ya dia ada bersama. Ya, dia ada di tengah. Ya, di tengah murid, di tengah para rasul. Ya. Nah, jadi kenaikan Yesus ke surga, kenaikan
ya, atau terangkatnya Yesus ke surga tidak mengurangi kehadirannya di antara kita. 2-3 orang yang berkumpul di dalamnya nama Tuhan disebut dia hadir. Amin. Dia ada bersama dengan kita, Immanuel, amin. Tapi terangkatnya Yesus ke surga menghadirkan Allah itu lebih nyata dalam Roh Kudus, yaitu di dalam kita. Di dalam kita. Untuk apa? Nah, baru poin yang kedua kita lihat. Ya, jadi poin yang pertama yang kita pelajari hari ini, Yesus terangkat ke surga itu tidak mengurangi kualitas kehadirannya, tapi justru meningkatkan kualitas kehadirannya dalam diri kita. Ya, jadi kalau dia secara fisik sebagai manusia, sebagai tubuh, ya, dia ada di antara kita, dia ada bersama dengan kita. Tapi ketika dia terangkat ke surga, dia kirim Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Ya. Dia ada di dalam kita. Makanya Paulus menyapa kita dengan satu istilah, manusia Allah. Itu bukan mengartikan bahwa kita Allah. Tidak. Ya. Tapi Allah yang ada di dalam kita. Ya. Lebih besar. Ya. Dari segala perkara di bumi ini. Roh yang Allah berikan kepada kita. Bukan roh ketakutan. Bukan. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, nikmatilah hadiran Tuhan. Melalui persekutuan kita, melalui doa. Ada istilah Tuhan hanya sejauh doa kita. Doa secara pribadi, dalam doa dalam kebersamaan sebagai jemaat. Doa dalam keluarga, doa dalam komunitas. Doa harus mewarnai. Doa adalah merupakan sebuah kegiatan yang terus-menerus, senantiasa. Doa itu bukan karena ada waktu. Doa itu bukan sewaktu-waktu. Ya. Dan doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Doa membekali kita, memperlengkapi kita menghadapi berbagai situasi dunia saat ini. Jadi dia terangkat, tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita, tapi dia terangkat ke surga, justru masuk lebih dalam. Dia ada di dalam kita, menguasai kita, memimpin hidup kita, yang memberi kekuatan, penghiburan, kesembuhan. Itu poin yang pertama. Jadi sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya
oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang mengalami Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak bisa tidak, dia akan selalu diingatkan bahwa kita punya tugas. Ada perintah Tuhan yang memang kita tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Yang oleh karena itu maka Roh Kudus diberi. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Bukan untuk mengerjakan perkara-perkara duniawi. Bukan untuk mengerjakan perkara-perkara yang cemar. Tapi Roh Kudus diberikan supaya kita melakukan perintah Tuhan untuk hidup kudus. Kudus itu bukan suci. Kudus itu bukan bersih. Nah, kudus itu kalau diterjemahkan dikhususkan, spesial, pilihan Tuhan, khusus, tidak sama, tidak umum, tidak pasaran. Orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan, hidup takut Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa, tidak melakukan yang cemar, tapi selalu melakukan yang benar. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan dosa, penghakiman, sehingga kita menjadi orang Kristen yang layak dipilih, layak dipakai, layak masuk surga. Bagaimana kita cita-cita masuk surga, tapi mengabaikan firman. Kita berkata tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tapi mereka yang layak masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sehingga kita yang memang tidak layak, tapi karena dilayakkan, jadi jangan kita melayak-layakkan diri, menganggap diri layak, tapi kita layak karena anugerah Tuhan. Mari kita berjuang, bukan hanya sekedar menjadi orang yang terpanggil, tapi kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang ditempatkan oleh Allah di bumi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Jadi saya katakan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tugas kita bukan bawa orang pergi ke surga. Tugas kita di bumi adalah bagaimana menghadirkan surga ada di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita harus hadir di segala tempat untuk menjadi pembawa damai. Kita harus konsisten melakukan perintah Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang. Supaya melalui itu orang memuliakan Bapa kita di surga. Mereka melihat ada Kristus yang hidup dalam hidup kita.
barulah kita bisa mewartakan kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 poin. Bahwa terangkatnya Yesus ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak mengurangi kehadirannya dalam hidup kita, tapi justru memperdalam, memperluas. Dan yang kedua, kehadiran Tuhan di dalam kita memampukan kita, memperlengkapi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk melakukan perintah Tuhan, tidak untuk melakukan yang lain lagi. Bebas dari perbuatan dosa, bebas dari tipu muslihat, dan sebaliknya bisa mengalahkan tipu muslihat dari iblis. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita berjuang supaya kita layak sebagai pilihan, layak sebagai pribadi yang dipilih. Bukan hanya sekedar dipanggil, bukan sekedar berpartisipasi, tapi proaktif mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk pesan-Mu yang jelas. Hamba-Mu telah sampaikan, selanjutnya Roh Kudus yang terus bekerja. Hiburkan kami, kuatkan kami, bukakan jalan bagi yang sakit. Di tempat ini hamba-Mu berseru di dalam nama Yesus Kristus, Kau jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah raya di hari Minggu, bersuka cita merayakan kemenangan Tuhan yang telah memberikan juga kemenangan itu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.